Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada kesempatan kali ini kita masih akan meneruskan bahasan terkait dengan menentukan nilai ekstrim fungsi dua peubah atau lebih. Di video atau pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas nilai ekstrim fungsi secara umum, ya, untuk daerah asal yang tidak disebutkan, atau nilai ekstrim relatif, ya. Nah, kali ini kita akan melihat nilai ekstrim fungsi yang dibatasi oleh daerah asal tertentu atau dibatasi oleh kendala tertentu, ya. Jadi contoh fungsi terkendala adalah misalnya kalau kita ingin mencari nilai maksimum dari satu fungsi f(x, y) misalnya pada garis tertentu misalnya, ya. Atau misalnya kalau kita ingin membuat satu kotak misalnya, tapi kotak itu dibuat dari karton yang luasnya sudah terbatas tertentu, ya. Nah, ingin misalnya mencari volumenya yang maksimum seperti apa. Oke, jadi ada kendala. Jadi terkait dengan ini ada yang disebut dengan fungsi objektif, ya. Nanti ada fungsi objektif, yakni fungsi yang hendak dicari, ya, atau ditentukan nilai ekstrimnya, ya. Dan ada fungsi kendala, ya. Jadi kendala atau batasan, ya. Kendala atau batasan pada fungsi objektif, ya. Nah, pada dasarnya mencari nilai ekstrim yaitu serupa saja dengan sebelumnya, ya, dan kan kemungkinan terjadinya nilai ekstrim adalah pada titik kritis, ya. Jadi kandidat dari nilai ekstrim adalah terdapat di titik kritis. Dan dalam hal ini biasanya kendalanya ini kita nanti masukkan ke fungsi objektifnya, baru kita gunakan atau kita cari titik kritisnya, ya. Kita mungkin langsung saja ke contoh lah, ya. Kita coba lihat contoh untuk menentukan fungsi atau nilai ekstrim fungsi terkendala, ya. Sebagai contoh misalnya tentukan nilai maksimum, ya, misalnya, ya, maksimum dari f(x, y) sama dengan 49 dikurangi x kuadrat min y pangkat 2 pada garis x plus 3y sama dengan 10. Nah, jadi ini kita dapatkan bahwa objektifnya adalah ini f(x, y), yakni 49 min x kuadrat min y kuadrat, ya. Tetapi, nah, ada kendala bahwa nilai maksimum ini terjadi pada garis x plus 3y sama dengan 10. Oke, ya. Seperti ini. Nah, kita dapati kendalanya, ya. Kendalanya adalah x plus 3y sama dengan 10. Untuk mendapatkan nilai ini, ya, kita masukkan saja ke kendala ini ke fungsi ini, ya. Jadi dari sini kita akan dapatkan bahwa y berarti sama dengan apa?
Y sama dengan 10 min X ya dibagi 3 kan ya. 10 min X dibagi 3 ya. Atau 1/3 dikalikan dengan 10 minus X. Masukkan kendala ini ke sini. Maka kita akan dapatkan apa? Awalnya fx, y ini merupakan fungsi dua peubah. Tetapi ketika kita masukkan y-nya, kita gantikan y-nya, maka ini akan berubah menjadi apa? Menjadi fungsi satu peubah. Ya. Jadi ketika kendala dimasukkan ke dalam fungsi dua peubah, maka fungsi ini akan berubah menjadi fungsi satu peubah. Ya. Fx, y nanti kita akan ganti menjadi katakan gx kita. Ya. Ya, ini dengan apa? Dengan cara substitusikan ke sini. Berarti 49 dikurangi dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Berarti ini kita kuadratkan. Berarti 1/9 kali 10 min X dikuadratkan. Oke, jadi sekarang kita mendapatkan atau menentukan nilai maksimum dari ini. Nah, kalau sudah begini kan, fungsi satu peubah ya terapkan saja syarat untuk mencari nilai maksimumnya itu kan terjadi pada titik stasioner ya, titik stasioner. Nah, dapatkan turunannya. Ini kan fungsi polinom ya jadinya ya. Jadi kita dapatkan ini titik stasioner dengan cara mengambil G sin X sama dengan 0. Turunannya berarti minus 2X minus, nah ini turunannya pakai aturan rantai ya. 2-nya 2/9 jadinya 2/9 kali 10 min X pangkat 1 dikalikan dengan turunan dari ini kan ya. Turunan dari 10 min X berapa? Min 1. Karena minus berarti jadi plus ya. Oke, sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan berarti min 2X plus 20/9 min 2/9X sama dengan 0. Kumpulkan X-nya. Ini jadi berapa ini? Jadi 18/9. 18 ditambah dengan jadi 20/9 juga ya. Jadi min 20/9 X plus 20/9 sama dengan 0. Kita dapatkan berarti X-nya berapa? 1 ya? Oke, ya. 1. Nah, masukkan ke Y di sini ya. Supaya dapat titik kritisnya ya. Berarti Y sama dengan 1/3 kali 10 min X. Berarti 1/3 kali 10 min 1. Berarti 9/3 ya. 9/3 adalah 3. Jadi diperoleh titik kritisnya ya. Adalah 1,3. Tinggal kita masukkan saja ke sini. Maka kita dapatkan Fx, Y sama dengan 49 min X kuadrat min Y kuadrat. Berarti dapatlah F 1,3 ya. 1,3 sama dengan 49 dikurangi 1 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 3 kuadrat kan 9 ya. 49 kurangi 9 atau kurangi 10 langsung lah ini ya. 1 dikurang min 1 min 9. 49 kurangi 10 berarti 39. Baik, ini nilai ekstrim, jadi nilai maksimum dalam hal ini ya. Nah, pertanyaannya, benarkah ini nilai maksimum? Ya. Jadi dalam hal ini berarti soalnya memang sudah ini pasti menunjukkan nilai maksimum. Tetapi kalau misalkan kita ingin mengujinya apakah benar nilai maksimum, caranya adalah dengan uji turunan kedua ya. Jadi yang ini kita turunkan lagi. Turunan keduanya apa? Turunan keduanya coba ya. G aksen. Double aksen ini X berapa ini? Ini kan turunan keduanya adalah min 20/9 kan ya. Ini kan G aksen X ini ya. Berarti min 20/9.
Nah, ini kurang dari apa? 0. Ya. Jadi kalau turunan kedua ini negatif, ya, maka nilai fungsinya Gx-nya ini berarti di titik stasioner yang nanti ya, itu akan sama dengan nilai maksimum. Ya. Oke, ya, ini contoh yang pertama ya. Jadi mencari nilai maksimum pada dengan kendala tertentu ya. Contoh yang kedua. Oke. Contoh kedua misalnya tentukan nilai atau ya jarak terdekat ya. Jarak terdekat dari titik asal koordinat ya ke permukaan X kuadrat Y dikurangi Z kuadrat plus 9 sama dengan 0. Oke ya, jadi kita harus bisa lihat sini mana yang menjadi fungsi objektifnya. Yang harus kita cari nilai ekstrimnya, nilai minimum atau minimum. Jadi apa? Dalam hal ini jarak terdekat, ya, jarak terdekat. Jadi fungsi objektif ya. Ini adalah jarak terdekat. Nah, berarti kita harus tahu atau jarak ya sebenarnya ya. Jadi fungsi objektif adalah jarak dan kita ingin mencari jarak terdekat ya. Di fungsi jarak nih. Nah, ingat bahwa jarak antara dua titik atau jarak suatu titik ya, bahwa jarak titik X, Y, Z ke titik asal ya, ke titik asal itu berarti 0,0,0 itu kan diungkapkan oleh misalnya D, dan ini akan merupakan fungsi dari salah langsung pakai ini aja satu, langsung F X, Y, Z akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan Z kuadrat, kan gitu ya. Oke. Ini objektifnya ya. Namun dalam hal ini karena yang kita cari adalah jarak, kalau kita nyatakan fungsinya dalam akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, ini agak sedikit repot tadi turunannya ya. Coba kita ambil misalkan ini, kita misalkan sebagai apa namanya, D ya, sebagai D. Jadi ini kan D sebenarnya ya sebenarnya. Supaya kuadratnya hilang, mungkin kita dapatkan D kuadrat. Jadi kita ambil Fx, Y, Z itu adalah D kuadratnya gitu. Saya begitu ya. Jadi ini kita ambil objektifnya di mana
D-nya adalah berarti akar dari gitu ya. Oke, berarti akar dari ini. Nah, gitu maksudnya ya. Sehingga kalau kita ingin mencari D yang minimum, berarti kita tinggal mencari fx, y, z yang minimum. Oke, jadi D minimum terdekat gitu kan ya. Berarti kita mencari fx, y, z yang minimum. Oke, jadi fungsi objektifnya sekarang jadi ini gitu ya. Jadi fx, y, z-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus y kuadrat. Nah, kemudian kendalanya apa? Ya, kendalanya ini. Kendalanya adalah x kuadrat y min z kuadrat plus 9 sama dengan 0. Nah, dari sini ya, kalau dia semula fungsinya fungsi 3 peubah, maka dengan memasukkan kendala kita bisa ubah fungsi yang asal 3 peubah menjadi 2 peubah. Nah, dari sini kan kita bisa dapatkan ungkapan z sama dengan apa? Z kuadrat berarti ya. Kalau kita pindahkan z kuadrat ke kanan, berarti kan ini x kuadrat kali y ditambah dengan 9. Nah, masukkan kendala ini ke fungsi objektif ya. Maka kita akan dapatkan fx, y, z. Kalau z-nya kita gantikan dengan ini, maka berarti nanti akan berubah menjadi fungsi 2 peubah. Katakan menjadi fungsi g, x, y. Masukkan x kuadrat berarti kan x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah z kuadratnya kita ganti menjadi apa? X kuadrat y ditambah dengan 9. Oke. Nah, kalau sudah begini kan ingat gunakan saja cara untuk mencari nilai ekstrim untuk fungsi 2 peubah. Dapatkan titik kritisnya. Ya, ini apa? Dapatkan titik kritisnya, yakni titik-titik yang memenuhi pertama berarti turunan parsial dari G terhadap X. Ya. Kita nolkan nanti ya. Berarti apa ini turunannya terhadap X? 2X ditambah dengan 2XY. Ya, 2XY. Sama dengan 0. Kemudian yang kedua, GY. Turunan terhadapnya berarti apa? 2Y ya. 2Y ditambah X kuadrat. Sama dengan 0. Ya. Nah, supaya bisa dieliminasi, di sini ada 2X ya. Di sini ada 2Y nih. Kita hilangkan saja 2X. Dengan cara apa? Dengan cara ini dikalikan dengan X ya. Kita nanti akan eliminasi dengan cara mengalihkan yang ini dengan ini kita kalikan dengan X. Maka kalau dikalikan dengan X, ini berarti kan jadi apa? Jadi 2X ya, ini jadi apa? X pangkat 3 gitu kan ya? Sehingga kalau kemudian kita kurangkan, nah kita kurangkan, berarti ada 2X dikurangi X pangkat 3 gitu. Sama dengan 0, sehingga kita dapatkan berarti X dikalikan dengan 2 min X kuadrat, gitu kan ya? Sama dengan 0. Nah, yang ini bisa ini difaktorkan ya. Di X, ini akar 2 min X dikalikan dengan akar 2 plus X sama dengan 0. Sehingga dapatlah X sama dengan 0, kemudian X sama dengan akar 2, ya, dan X sama dengan min akar 2.
Nah, kemudian setelah ini dapatkan, maka kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya ke sini ya, ke persamaan yang kedua. Ya, dari persamaan 2 ya, dari 2 kita dapatkan bahwa ada hubungan bahwa Y sama dengan apa? Berarti Y sama dengan min setengah X kuadrat. Ya, ini kan pindahkan X kuadrat sini ya, dibagi 2 ya. Oke, jadi untuk X sama dengan 0, maka Y-nya berarti 0 kan ya? Masukkan sini. Sehingga kita dapatkan dari sini satu titik, yakni A 0,0 titik kritisnya. Kemudian untuk X sama dengan akar 2, ya, kita dapatkan Y berapa? Masukkan akar 2. Akar 2 pangkat 2 berapa? 2 kan ya? Dikalikan dengan setengah berarti apa? Minus 1, kan ya? Sehingga kita dapatkan berapa ini? Titik B sama dengan akar 2, min 1. Kemudian untuk X sama dengan min akar 2, maka berarti Y-nya adalah, masukkan lagi sini. Sama ya dengan ini ya, karena jadi min 1 juga ya, karena dikuadratkan ya sama aja ya. Sehingga dapatlah, katakan titik kritis yang ketiga ya, ini apa? Min akar 2, min 1. Oke, nah setelah dapatkan titik kritisnya, kita masukkan ke fungsi objektif ini ya. Yang mana nih? Ya. Ke sini aja langsung ya. Gx, Y, Z ya. Kita dapatkan ke Gx. Oke, kita masukkan ke sini nanti ketemu Gx, Y-nya, apa Gx, Y-nya ya. Otomatis kan kita akan mendapatkan nilai Fx, Y, Z ya. Nah, kalau kita ingin nyatakan dalam apa namanya 3 titik X, Y, Z, maka kalau apa namanya X-nya 0, Y-nya 0, berarti Z-nya, nah masukkan Z ke sini nih. Oke, sebentar ya, mungkin saya sedikit berubah. Nih, biar ketemu 3 titik sekaligus ya. Apa 3 atau titiknya adalah X, Y, Z. Y 0 berarti Z-nya, ini kan Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti kan ini Z kuadrat sama dengan 9. Berarti Z-nya berapa? Z-nya adalah ada 2 jadinya ya. Z-nya ada 2, bisa atau plus minus 3 ya kalau di ini kan ya. Kemudian kalau akar 2 Y-nya min 1 berarti masukkan ke sini Z-nya. Z-nya berarti apa itu? Akar 2 dikeluarkan 2, kali Y-nya adalah min 1 berarti min 2. Min 2 ditambah dengan 9. Min 2 tambah 9, 7. Berarti Z kuadrat 7, maka berarti Z sama dengan plus minus akar 7. Kemudian ini juga yang ini serupa ya, ini serupa. Berarti ini Z-nya adalah plus minus akar. Sehingga dari sini masing-masing akan dapat 2 titik ya. Ini berarti kita dapatkan titik katakan A 0,0,3 dan satu lagi katakan B 0,0, min 3. Kemudian yang ini juga dapat 2. Katakan titik C akar 2, min 1, akar 7 ya. Kemudian D, titik D akar 2, min 1, min akar 7. Kemudian yang sini juga 2 sama ya. E ya, yang E ya. Kita dapatkan min akar 2, min 1, akar 7, dan yang F, F-nya saya pindah saja. Dapatlah titik F nanti ya. Yang min akar apa? Min akar 7 ya. Oke. Nah, masing-masing ini kita masukkan ke sini ya.
Maka yang F tadi belum ya, yang titik F adalah apa? Min akar 2, min 1, min akar 7. Masukkan setiap titik pada fx, y, z. Jadi kan f, x, y, z adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah dengan z kuadrat. Berarti yang pertama untuk titik 0,0, titik A nih ya. Yang titik A 0,0,3. 0,0,3. Berarti 0 tambah 0 tambah 3 dikuadratkan, seperti ini 9. Kemudian yang kedua 0,0, min 3. Sama ya. Karena min 3 dikuadratkan dengan 3 kuadrat sama ya. Ini 9. Kemudian berikutnya akar 2 min 1 akar 7. F akar 2 min 1 akar 7. Berarti akar 2 dikuadratkan, ditambah min 1 dikuadratkan, ditambah akar 7 dikuadratkan. 2 tambah 1 tambah 7. Berapa? 10 ya? Oke, 10. Sama juga yang satu lagi, akar 2, min 1, min akar 7. Oke, akar 2 kuadrat ditambah dengan min 1 kuadrat ditambah dengan min akar 7. Sama dengan 10. Kemudian terakhir F min akar 2, min 1, akar 7 ya. Akar 7. Ini juga sama ya. Hasilnya adalah 10 ya. Coba ya. Kan min akar 2 dikuadratkan jadi 2 tetap ya. Tambah min 1 kuadrat ditambah dengan akar 7 kuadrat. Yang terakhir F min akar 2, min 1, min akar 7. Oke, ini juga 10 ya. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai yang tertinggi yang mana? Nilai tertinggi adalah 10. Ya. Jadi nilai maksimum dari f, x, y, z ya. Maksimum dari fx, y, z adalah 10. Ya, ini terjadi pada saat apa? Pada saat ini masing-masingnya, titik-titiknya nih. Oke. Maka kita akan dapatkan berarti bukan nilai maksimum, nilai yang dicari nilai apa sih tadi? Sorry. Yang dicari apa? Jarak terdekat. Oke, jarak terdekat. Kalau jarak terdekat ya berarti yang mana? Yang ini nih, ya. Yang minimum, ya, nilai minimum, sorry. Nilai minimum nih. Oke, nilai minimum. Berarti nilai minimumnya adalah berapa? 9, ya, yang terkecilnya. Maka jarak terdekat ya dari titik asal D, tadi kan D-nya didefinisikan akar dari apa? F, X, Y, Z. Berarti kita cari yang minimum ini, berarti akar berapa? Akar 9 ya. Sama dengan 3. Oke. Jadi jarak terdekat dari titik X, Y, Z pada ya ini. Pada permukaan ya. Ke permukaan X kuadrat Y
min Z kuadrat plus 9 sama dengan 0 adalah 3. Oke. Sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.